Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, hadirin peserta sidang dan sidang yang terhormat. Surat dakwaan yang kami susun merupakan fakta perbuatan dan fakta yuridis yang dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan, karena berdasarkan surat dakwaan itulah yang akan menjadi pedoman proses pemeriksaan yang dilakukan di persidangan untuk mencari dan menemukan kebenaran material, the material warhead, dan pada akhirnya menjadi dasar hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Litis contestio. Kami penuntut umum mendakwakan tentang perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memposting dalam media sosial berupa Instagram, kata-kata, kalimat, narasi. Ujaran kebencian terhadap IDI dalam hal ini didasarkan juga oleh IDI wilayah Bali, bahkan seluruh dokter yang menjadi anggota IDI. Dalam arti bukan proses pembuktian terhadap perlu atau tidak perlunya pakai masker, perlu atau tidaknya dilakukan rapid test atau tidak, atau adanya korban meninggal dunia atau tidak adanya korban meninggal dunia, karena harus rapid test terlebih dahulu. Semuanya ini di luar dari substansi surat dakwaan kami. Adapun terhadap saksi A. Decak, referensi clipping dan tayangan video tentang aktivitas terdakwa kegiatan sosial dan kemanusiaan adalah untuk hal yang meringankan, tidak dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar ataupun pemaaf dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami kemukakan dalam analisa yuridis sebagaimana tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa IGD alias Sina alias Jering telah terbukti secara dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yang dilakukan secara berlanjut. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama. 6 Romawi penutup. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, hadirin peserta sidang dan sidang yang terhormat. Selanjutnya, sampailah kami kepada tuntutan pidana terdakwa. Namun sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Terdakwa pernah melakukan walkout pada saat persidangan. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Perbuatan terdakwa melukai perasaan dokter seluruh Indonesia yang sedang menangani COVID-19. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa masih muda dan masih bisa dilakukan pembinaan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa I. Gede Arya Astrina alias Jering telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Gede Aryastina alias Jering dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 10 juta subsidiar 3 bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. 3. Menyatakan barang bukti berupa A. Yang disita dari Dr. I. Gede Putra Sudteja berupa 8 lembar print out hasil print screen postingan akun Instagram JRX SID beserta komentar-komentar terhadap postingan. 2. 1 buah flashdisk merek SanDisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture postingan akun Instagram JRX SID beserta komentar-komentar terhadap postingan tetap terlampir dalam berkas perkara. B. Yang disita dari saksi Dr. I. Made Sudarmaja berupa 4 lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun Instagram Made Sudarmaja dengan rincian sebagai berikut. 1 lembar tampilan akun Instagram Made Sudarmaja dengan alamat URL http www.instagram.com Made Sudarma. B. 1 lembar tampilan akun Instagram JRX ID dengan alamat URL http://www.instagram.com/JRX-SID. C. 1 lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram JRX ID tanggal 13 Juni 2020 dengan alamat URL http://www.instagram.com/cbx5gdy NUJM tetap terlampir dalam berkas perkara. 2. 1 buah flashdisk merek SanDisk warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture yang diambil dari akun Instagram Made Sudarmaja tetap terlampir dalam berkas perkara. C. Disita dari saksi Dr. I. Ketut Widiasa MPH berupa 4 lembar print out hasil print screen yang diambil dari akun Instagram ID Denpasar dengan rincian sebagai berikut. A. 1 lembar tampilan akun Instagram ID Denpasar dengan alamat URL http://www.instagram.com/ID Denpasar. B. 1 lembar tampilan akun Instagram JRX ID dengan alamat URL http://www.instagram.com/JRX-ID. C. 1 lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram JRX ID tanggal 13 Juni 2020 dengan
alamat URL http://instagram.com/p.cbx5gdynujm. D. Satu lembar tampilan postingan yang dibuat oleh akun Instagram JRSID tanggal 15 Juni 2020 dengan alamat URL http://www.instagram.com/p/cbe-a 2 cv-hv tetap terlampir dalam berkas perkara. 2. Satu buah flashdisk merek SanDisk yang berwarna hitam kapasitas 16 GB yang berisi hasil screen capture yang diambil dari akun Instagram ID Denpasar tetap terlampir dalam berkas perkara. D. Disita dari terdakwa IGD Aryasina alias Jering berupa 1 unit handphone iPhone 7 plus warna hitam dengan nomor IMEI 3665-7108-872-97925, nomor seri FCCC F34YHFYZ, dirampas untuk negara. 2. Satu bundle print out berita terkait dengan pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia rapid test dan rumah sakit serta pemberitaan tenaga kesehatan yang meninggal dunia dan lain-lain tetap terlampir dalam berkas perkara. 3. Satu buah flash disk merek SanDisk kapasitas 8 GB warna hitam dan merah yang berisi pemberitaan Ikatan Dokter Indonesia rapid test dan rumah sakit yang pemberitaan tenaga kesehatan yang meninggal dunia dan lain-lain tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan sidang hari ini, Selasa tanggal 3 November 2020, atas nama tim penuntut umum Otong Hendra Rahayu. Demikian, terima kasih. Kopinya ya. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti dengan yang dibacakan oleh penuntut umum tadi dalam tuntutannya, sudah mengerti? Saya mengerti maksud sudah mereka. Mengerti ya, saya tegaskan kembali, saudara di sini dinyatakan terbukti ya melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp10 juta subsidiar 3 bulan kurungan ya. Terhadap tuntutan tersebut saudara mempunyai hak untuk mengajukan pembelaan atau pledoi ya. Silahkan saudara konsultasikan kepada tim penasihat hukum saudara. Silahkan dikonsultasikan terlebih dahulu. Sekarang dikonsultasikan. Kasih sumber dulu. Nanti hilang, nanti masuk kan.
jadi setelah diskusi tadi, saya bersama tim hukum sepakat untuk membuat pledoi dari tim pengacara dan juga dari saya pribadi. Ya, apakah ada tambahan yang mau disampaikan dari penasihat hukum? Ada? Cukup ya. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyusun pembelaan atau pledoinya, maka sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat bersama, jadi dijadwalkan kembali hari Selasa tanggal 10 November. Yang mulia. Apa alasannya? Gimana Pak? Karena dia minta hari Kamis. Hari Kamis tanggal berapa itu? 12 November. Tanggal 10. Kita jadwalkan tanggal 10. Tahanannya berapa? Tahanan habis? November. Ya, tetap ini ya. Jadi tetap kita ini. Ya, ya begitu dia. Jadi kita berikan tanggal 10 itu. Ya, karena bersama tanggal 10 Desember. Iya. Kita rencana pada 19 Desember. Jadi demikian ya. Jadi majelis sudah bermusyawarah. Jadi tetap menetapkan untuk jadwal pembelaan. Kita sepakati dulu tetap sesuai dengan court kalender. Tetap hari Selasa tanggal 10 November ya. Karena kita sudah jadwalkan penahanannya akan habis tanggal 1 Desember ya, rencana putusan itu tanggal 19. Demikian ya. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, diupayakan ya. Ya. Ya, itu diupayakan ya. Jadi demikian ya, saudara penuntut umum maupun penasihat hukum, tetap kita jadwalkan untuk agenda pembelaan pada hari Selasa tanggal 10 November ya 2020 jam 10 pagi. Dengan demikian kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan yang akan datang ya. Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.